Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua senantiasa bersolawat untuk baginda Rasulullah kita, dan merupakan suatu apa ya, kesempatan yang sangat langka ya, saya pada malam hari ini bisa mengumpulkan mualaf-mualaf yang sangat cerdas. Ada Dokter Ica, ada Ukti Tere, ada Cileni Wati dari Surabaya, dan kita di sini berkumpul untuk, sharing, untuk berbincang-bincang mengenai, perjalanan rohani ya selama ini, dan apa yang saat ini kegiatan dari para mualaf-mualaf cerdas ini. Jadi tidak usah, terlalu berpanjang lebar karena, para narasumber, ada kegiatan lain lagi setelah ini, jadi saya akan tampilkan di, stage aja. Dari awal pertama saya tampilkan Dokter Ica atau Dokter Karissa Grani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Assalamualaikum Silvana, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cileni Leni, dan Kak Tere. Citere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini kita di sini, mau ini ya sekedar sharing-sharing aja sih. Jadi, perjalanan kita semua tentu kan ingin mencapai janahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita di sini berbagi untuk saling menguatkan, untuk, berdakwah juga sekalian ya, sekaligus berdakwah. Jadi menguatkan satu sama lain karena kita kan memang dianjurkan untuk, eee, saling menguatkan gitu ya, saling, menguatkan satu sama lain, bermajelis gitu ya, berkumpul dengan sesama muslimah dan muslim. Dan pada malam hari ini, saya pertama-tama ingin menanyakan dulu kabarnya Bu Dokter Ica, bagaimana kabarnya Bu Dokter selama ini yang habis pulang umroh ya? Iya, aduh, Masya Allah, bisa mendapat kesempatan umroh ya. Iya, Bagaimana kabarnya Dokter Ica? Dan, pertanyaan dari saya mungkin ya langsung aja ya, kan Ibu habis melakukan perjalanan umroh, bisa nggak Ibu sharing nih ada pengalaman spiritual apa gitu, selama ada oh, di Tanah Suci gitu Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sehat gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu Bu Sivana lagi ya setelah sekian Iya, lama juga. semoga nggak Alhamdulillah bosen-bosen ya Bu Dokter. juga online iya. Dan salam kenal juga Bu Leni. Alhamdulillah Salam malam ini ya kenal. dimudahkan untuk ketemuan gitu ya secara virtual walaupun kalau boleh cerita sedikit perjalanan umroh pastinya ya seperti kebanyakan yang lain juga banyak sekali gitu ya pengalaman spiritualnya. Tapi mungkin eee, ada beberapa mungkin yang bisa saya share malam ini gitu ya. Yang pertama itu sebenarnya nggak ngira gitu kemarin bulan, September ya, 22 sampai 30 September itu alhamdulillah diberangkatkan umroh oleh, bos saya di kantor gitu. Setelah sebelumnya tuh Alhamdulillah. sebenarnya bulan akhir Januari tuh sebenarnya mau berangkat gitu, tinggal tanggal 27 ya berangkat, H-1 tanggal 26-nya itu pas kasus Omikron lagi tinggi, jadi nggak diizinkan berangkat gitu kan. Ya. Sempet ya pastinya sedih gitu ya, udah tinggal istilahnya resleting koper berangkat besok, tapi nggak jadi berangkat gitu. Tapi Hmm. alhamdulillahnya di situ, kayak sama Allah nggak dibikin kecewa sama manusia gitu, tapi kayak berpikirnya bahwa, "Oh iya mungkin memang, Allah mau saya, lebih memantaskan diri dulu," gitu ya, mungkin gitu. Jadi waktu itu, ya udah deh saya belajar lagi, saya banyak istighfar lagi, banyak sholawat taubat lagi gitu ya. Kan, nggak sembarangan juga yang bisa berangkat gitu kan, yang saya taunya, eee, dan bukan apa dibilang, bukan Allah, mau apa, yang orang yang mampu yang dipanggil itu ya, tapi Allah akan memampukan yang dipanggil, seperti itu. Nah, saya sejak
waktu itu karena sebenarnya itu kan juga dibayarin tuh yang bulan Januari, sempet, aduh nggak enak sama yang bayarin karena hangus ya, H-1 udah nggak bisa dipindah tangankan, di-refund udah nggak bisa gitu. Sempet nggak enak, sungkan gitu dan udah berpikirnya, udahlah pasti aku harus nabung sendiri untuk berangkat umroh maupun haji gitu ya, nggak bisa mengandalkan atau mengandalkan manusia gitu kan. Ya udah gitu, udah mikirnya seperti itu sambil terus belajar. Alhamdulillah gitu ya, nggak pernah ngira gitu, bos di kantor tuh baru ganti gitu ya, baru tahu juga saya, perjalanan saya dapat hidayah kembali ke Islam gitu dan ternyata diberangkatkan gitu kan oleh bahkan ibunya beliau gitu sebenarnya gitu. Jadi itu yang pertama saja dari diberangkatkannya itu udah alhamdulillah banget, itu bener-bener di luar dugaan. Nah sampai di sana gitu ya, itu sebenarnya udah langsung ujian gitu, datang itu padahal udah senang, ih datang pas hari Jumat gitu kan, terus, sebelum subuh gitu, dikira tuh, wah ini udah pas banget gitu, ternyata ya saya kira hari Jumat itu ramainya pas nanti sholat Jumat aja siang-siang gitu, ternyata dari, sebelum subuh tuh udah padet banget sampai-sampai rombongan kami tuh sebenarnya awalnya tuh nggak boleh turun ke bawah, ke dekat Ka'bah itu karena udah terlalu full, udah ditutup gitu kan. Sempet kita yang dari semangat banget, tiba-tiba kan langsung sedih gitu ya, udah harapannya pertama kali menginjakkan kaki di sana gitu kan pengen lihat Ka'bah dari dekat gitu ya, pengen megang Ka'bah. Alhamdulillah udah bisa pegang Ka'bah dan sebagainya. Kalau mungkin Januari kemarin mungkin malah masih dibatasi gitu ya. Udah sempat sedih sambil kita astagfirullahaladzim, istighfar istighfar gitu kan ya. Ya Allah mudahkan ya Allah, tiba-tiba lagi jalan menuju kayak tadinya tempat yang diarahkan untuk nggak bisa sholatnya di atas aja nggak bisa ke bawah, tiba-tiba ada salah satu askarnya itu ya, itu, bukain pembatas gitu, boleh mengizinkan kita turun ke bawah, itu alhamdulillah alhamdulillah sambil nangis-nangis gitu kan. Terus itu pertama gitu ya, kedua juga, oh masya Allah gitu ya, pertama kali lihat Ka'bah itu juga, saya langsung syahadat lagi di depan Ka'bah gitu ya. Terus, banyak hal ya, antara lain kan juga, yang biasanya kita sholat itu arah mata tuh ke tempat sujud gitu, ini alhamdulillah bisa lihat Ka'bah langsung gitu kan, yang arah kiblat kita gitu. Terus juga waktu pertama kali tawaf itu ngelihat ngelihat Hajar Aswad kan susah banget gitu ya, kayaknya ngelihat silver-silvernya aja ngintip-ngintip dari jauh tuh udah alhamdulillah, ih bisa lihat gitu ya, gitu. Nggak kepikiran untuk bisa mencium gitu, karena di situ selalu ramai, selalu penuh dengan, mau laki-laki mau perempuan gitu ya, tapi dengan badan yang jauh lebih besar dari kita gitu ya, sampai, kayaknya sih sulit gitu, tapi alhamdulillah ya dengan cara Allah gitu, kebetulan teman kamar saya tuh, oma-oma ya sebenarnya gitu ya, saya dampingin beliau terus sama ibadah gitu-gitu, termasuk waktu mau ke Hajar Aswad gitu, sebenarnya saya yang khawatir dengan kondisi beliau kan, "Udah Oma entar aja," saya bolak-balik mau tarik beliau, tapi Masya Allah beliau tekadnya bulat sekali gitu, nggak bergeming ditarik, "Entar aja Oma, bahaya Oma," saya bilang gitu-gitu, "Sunnah kan Oma ini," gitu-gitu. Tapi beliau nggak bergeming, tetap di pinggir situ terus ya. Terus sampai akhirnya nggak tahu gimana, tadinya awalnya kejepit ya, depan belakang dengan, laki-laki badan besar-besar gitu ya, tiba-tiba nggak tahu gimana saya sama Oma ada di pinggir Ka'bah, bener-bener di dinding Ka'bah yang menuju Hajar Aswad itu. Jadi merayap di tepian itu, tiba-tiba di udah hampir kayak sebenarnya kayak udah aduh kayak susah nafas gitu kan karena kegencet gitu. Nah, tapi Oma, "Ica kayaknya nggak kuat," Ica bilang gitu. Sempat, zikirnya berubah jadi la ilaha illallah gitu ya, mikir kalau nafasnya berhenti lagi ngucap itu gitu. Tapi alhamdulillah nggak tahu gimana sudah di depan Hajar Aswad gitu. Nah, karena kaki ketekuk-tekuk, kaki ketekuk-tekuk tuh mau coba cium gitu ya, lompat sedikit gitu, nggak nyampe sekali. Kedua kali lompat lagi, nggak nyampe lagi. Sampai dalam hati tuh, ya Allah dosaku kayak apa ya sampai nggak boleh cium, udah di depannya masih nggak boleh cium gitu. Sampai akhirnya yang ketiga kalinya, nggak tahu gimana langsung blup aja masuk
masuk ke dalam Hajar Aswad. Itu sih yang pengalaman paling berkesan gitu ya. Terus juga waktu di Raudhah yang katanya cepet-cepet, waktunya tuh sempit banget gitu ya. Itu alhamdulillah dimudahkan bisa sholat 12 rakaat malah sholat sunahnya, terus plus sholat duha juga di dalamnya gitu dengan tenang gitu, Masya Allah. Dan itu terakhir saya tadinya berpikir lagi ngobrol sama Oma, "Oma, alhamdulillah ya kita bisa lakuin semua yang sunnah itu, yang wajib gitu ya. Alhamdulillah dikasih bonus cium Hajar Aswad." Saya kira waktu itu saya udah menunaikan ngejos mungkin gitu ya, gitu. Tapi ternyata Allah kasih pesan melalui orang sebelah saya gitu, orang dari Medan, orang Indonesia, sudah lebih tua lagi dari Oma bahkan. Itu saya tanya, "Ibu, hari keberapa?" "Saya hari pertama di sini karena sebelumnya ke Madinah dulu." "Ibu udah ngapain aja?" "Saya sudah cium Hajar Aswad 4 kali." Masya Allah, saya kira saya sekali aja udah, wah luar biasa gitu ya, mujizat banget gitu. Ternyata baru datang sudah 4 kali cium Hajar Aswad. Terus saya bilang, "Ibu tinggal di mana? Di hotel mana?" "Enggak, saya iktikaf di masjid." Seperti itu, Masya Allah gitu ya. Saya pikir, udah Oma alhamdulillah ya kita sholat di masjid terus gitu ya. Ternyata ada yang lebih luar biasa lagi. Bahkan beliau nggak pulang. Saya tanya, "Nggak lapar?" Saya gitu. Beliau bilang, "Enggak, minum air zam-zam." Terus alhamdulillah banyak yang ngasih makanan juga. Jadi itu kayak memberi pesan pada saya gitu ya, nggak boleh puas gitu ya. Kenapa, oh saya jadi tahu kenapa ya umat muslim selalu terpanggil untuk kembali lagi, kangen lagi itu karena kayaknya ibadah kita tuh kayak masih kurang terus gitu ya, walaupun kayaknya udah di sana pikirannya ibadah aja, tapi ternyata Allah mau kita selalu meningkatkan terus ya kualitas ibadah kita. Mungkin itu yang bisa di-share, kalau enggak nanti panjang nih Bu Simana. Kak Tere nggak Apa? kebagian.